kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Polisi ringkus penganiaya wanita di Merauke. Peringati Hari Integritas Bangsa, Pemkot bentangkan bendera merah putih sepanjang 11 km. Ratusan siswa peringati Hari Pendidikan Nasional dengan upacara bendera menggunakan baju adat. Polres Merauke akhirnya menangkap Bruri yang menganiaya pacarnya sendiri, Imelda, hingga luka parah pada bagian wajah. Kendati sudah hidup bersama dan dikaruniai anak, Imelda tidak terima dengan perilaku kasar pasangannya dan melaporkannya ke polisi. Polisi menangkap Bruri di rumah orang tuanya Selasa lalu. Ia tidak berkutik dan mengakui seluruh perbuatannya ke polisi. Bruri dan Imelda sudah lama hidup bersama tanpa pernikahan dan dikaruniai seorang anak. Penganiayaan terjadi pada tanggal 23 April lalu. Korban saat itu meminta pelaku memasakkan bubur untuk anaknya karena hendak pergi bekerja. Namun pelaku yang sedang asik bermain ponsel naik pitam dan menganiaya korban. Begitu polisi datang, pelaku ini sudah tidak ada. Nah, begitu tidak ada, langsung Kasat Reskrim bersama opsional lainnya melakukan briefing untuk melakukan penangkapan setelah ada informasi pada hari Sabtu tanggal 27, berarti 4 hari ke depan, dapat informasi bahwa pelaku ini berada di rumah orang tuanya, sehingga Kasat Reskrim bersama opsional dengan KBO berusaha untuk mengintai keberadaan apakah benar informasi itu ternyata betul. Ya, jadi pelaku berada di rumah orang tua pelaku sendiri, bersembunyilah di situ. Namun sudah diketahui dan begitu dilakukan pengintaian dinyatakan bahwa ada di dalam rumah, para unit reskrim ini langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan. Kejadian ini terungkap ketika rekan korban mendatangi rumah dan mendengar suara teriakan histeris. Polisi sudah menetapkan Bruri sebagai tersangka dan ia dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bendera merah putih sepanjang 11 km memecahkan Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai bendera terpanjang di dunia yang terbentang dari Jalan Ring Road hingga Pantai Holtekam. Kegiatan membentangkan bendera merah putih ini dalam rangka memperingati Hari Integrasi Papua ke dalam NKRI. Kegiatan ini melibatkan ribuan orang di kota Jayapura, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah kota. Kegiatan ini sekaligus menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat kota Jayapura. Dan lebih dari itu adalah memiliki semangat yang sama, komitmen yang sama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia di Papua dan di kota Jayapura. Dengan wujud kita mencintai negara dengan membentangkan bendera merah putih pada hari ini. Dan pembentangan merah putih pada hari ini oleh Rekor MURI telah mencatatkan pada hari ini sebagai rekor dunia. Rekor MURI dunia. Ya, karena itu sekali lagi itu semua bukan semata-mata karena kerja saya, tetapi saya hanya menyampaikan ide dan gagasan
kemudian itu direspon oleh Forkopimda dan juga oleh seluruh organisasi instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan semua lembaga dan elemen masyarakat, anak-anak sekolah, sehingga kita bisa sama-sama memecahkan rekor dunia pada hari ini, rekor muri. Direktur Marketing Muri Awan Rahargo memastikan Kota Jayapura telah memecahkan rekor muri pembentangan bendera merah putih terpanjang, dan hal ini menjadi simbol keinginan rakyat Papua untuk tetap berada dalam negara kesatuan. Hari ini Kota Jayapura telah berhasil memecahkan rekor muri sebelumnya, di mana bentangan merah putih ya dari sepanjang, mohon maaf kalau saya salah, dari ring road ya Pak ya, titik 0 ring road sampai dengan pantai Holtecam ya, ini ya finish, ini mencapai lebih dari 10 km dan ini merupakan yang terpanjang di Indonesia sekaligus terpanjang di dunia. Oleh karenanya kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kebanggaan nasional, dan ini selaras dengan visi misi rekor muri, yaitu menggelorakan semangat kebanggaan nasional. Hari Integrasi Papua mengingatkan pada peristiwa yang terjadi 61 tahun lalu atau yang dikenal sebagai pembebasan Irian Barat. Saat itu Indonesia dan Belanda dan Amerika sepakat menandatangani perjanjian New York yang memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tugu Pepera di Jalan Yosudarso, Kota Sorong, Papua Barat Daya, kondisinya sudah tidak terurus. Rumput dan ilalang bahkan tumbuh di sekitar tugu bersejarah yang melambangkan bergabungnya Irian Barat, sekarang tanah Papua, ke pangkuan NKRI. Melihat kondisi ini, Forum Putra Putri Pepera 1969 di Kota Sorong membersihkan Tugu Pepera ini agar tidak dilupakan orang. Forum ini merupakan anak-anak dari orang tua mereka yang dahulu ikut memperjuangkan Irian Barat masuk ke NKRI pada tahun 1969. Setiap tahun, dalam rangka memperingati Hari Integrasi Papua ke NKRI yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Forum Putra Putri Pepera selalu datang ke Tugu ini untuk membersihkan sekaligus mengenang perjuangan orang tua mereka. Victor Salosa, Ketua Forum Putra Putri Pepera 1969 mengatakan perhatian pemerintah terhadap Tugu Pepera sangat kurang. Ini menunjukkan negara seolah telah melupakan keinginan dan perjuangan rakyat Papua yang ingin bergabung dengan NKRI. Nah, berangkat dari situ, kami anak-anak dari pelaku ya, atau penerus daripada orang-orang tua kami yang ketika terlibat di dalam Dewan Musyawarah Pepera saat itu melihat terkait dengan perjalanan sejarah ini. Orang tua kami sudah pergi, lalu perjuangan orang tua kami ini seakan-akan cuma dilupakan begitu saja. Seiring dengan perkembangan daerah ini dari yang tadinya tertutup sampai sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Nah, kita melihat ini perlu sekali kita angkat kembali sehingga kami anak-anak dari pelaku-pelaku Pepera untuk wilayah Sorong Raya kita berdiskusi untuk kita membentuk sebuah wadah untuk kita dihimpun bersama-sama. Nah, wadah ini kita bentuk lalu kita sepakati namanya itu Forum Komunikasi Putra Putri Pepera Irian Barat 1969. Nah, harapan kami bahwa ketika kita lakukan proses ini semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, setiap warga negara Indonesia, baik yang catatan di dalam undang-undang ada OAP dan non-OAP. Ini semua mari kita sama-sama melihat bahwa ini sebuah momentum sejarah yang sangat luar biasa terkait dengan cerita integrasi Irian Barat ke Indonesia. Karena di dalam proses perjalanan provinsi yang ada di Indonesia dari 30 kita 6, berarti di luar itu ada 32. Ini cerita sejarah ceritanya berbeda. Di Tugu Pepera terdapat peninggalan benda bersejarah seperti basoka dan prasasti Presiden Soeharto.
Tugu Pepera ini merupakan situs sejarah yang sangat penting karena menjadi tonggak keinginan rakyat Papua yang ingin bergabung dengan NKRI. Sudah sepatutnya pemerintah merawat dan memugar tugu ini agar generasi muda tidak melupakannya. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peringatan Hari Buruh diwarnai unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasi agar tidak rusuh, Kepolisian Merauke sudah menerapkan siaga 1, namun rencana aksi buruh di Merauke ternyata tidak terjadi. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya usai apel siaga mengatakan sudah menjadi protap kepolisian selaku aparat keamanan untuk mengantisipasi kegiatan yang melibatkan banyak orang, apalagi seperti Hari Buruh. Kita hari ini tetap siaga, meskipun sampai saat ini di wilayah Kabupaten Merauke ini belum ada terdengar ya dari hasil pendalaman deteksi teman-teman community di lapangan, hasil koordinasi dengan seluruh pihak, baik Persatuan Buruh Indonesia yang ada di Merauke, kemudian dari kelompok-kelompok yang lain, belum ada merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat perayaan dengan melaksanakan aksi-aksi unjuk rasa. Ini sangat luar biasa masyarakat kita di Merauke yang berpikir ke depan untuk kepentingan Kamtibmas, karena kegiatan-kegiatan pengumpulan massa, kemudian yang bersifat keramaian, namanya psikologis massa itu kita tidak bisa prediksi di lapangan ya. Apabila ada penyusup, ada provokasi, tentunya nanti korlap akan kewalahan, koordinator akan kewalahan. Nanti ya siapa yang dimintai pertanggungjawabannya, otomatis korlap. Nah, saat ini di Merauke kondusif ya situasinya, dan luar biasa masyarakat kita di sini yang Merauke penuh damai ini memang tercipta di wilayah kita untuk kegiatan-kegiatan bersifat seremoni yang kira-kira berdampak kepada ekses gangguan Kamtibmas maupun merugikan orang lain sampai saat ini belum terdeteksi dan belum ada. Kendati tidak ada aksi unjuk rasa seperti di Jakarta dan kota besar lainnya, Kepolisian Merauke tetap melakukan patroli dan memantau kegiatan dan pergerakan masyarakat. Sebelumnya beredar kabar bahwa massa buruh akan melakukan unjuk rasa di kawasan Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Namun tidak diketahui kenapa aksi buruh tersebut tidak terlaksana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Hujan yang turun sepanjang malam dan pagi ini di Merauke rupanya tidak menyurutkan semangat ratusan siswa SMP Yapis Merauke untuk tetap melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas Kamis kemarin diperingati seluruh siswa sekolah di Indonesia. Tidak terkecuali siswa SMP Yapis yang menggelar upacara bendera di halaman sekolah. Siswa mengenakan busana adat Nusantara seperti adat Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi, Jawa, hingga busana adat Sumatera. Momen Hari Pendidikan Nasional ini seperti apa yang kau inginkan ke depan, Maria? Nah, ingin lebih sukses. Pendidikan lebih maju ya. Pendidikan lebih maju. Kalau sekarang ini pendidikan kau sudah rasa cukup, bagaimana? Belum cukup. Belum cukup ya. Jadi harus lebih baik lagi. Iya. Pendidikan nasional ini apa yang kamu harapkan? Supaya lebih tambah maju, lebih supaya kita tambah pintar lagi. Pintar lagi. Sekarang ini apa yang kau rasakan? Sudah cukup? Belum. Belum ya? Masih lebih maju lagi. Iya. Dan ini apa yang kau harapkan dengan pendidikan kita di Kabupaten Merauke? Semoga pendidikan ini semakin maju, semoga pendidikan semakin maju dan tidak ada kebodohan sama sekali. Di masyarakat itu ya? Oke. Mereka senang dan tak ingin melewatkan kesempatan bersekolah tanpa mengenakan seragam. Kepada Sang Merah Putih, Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Jumlah pemudik di Merauke yang menggunakan kapal laut Pelni untuk merayakan Lebaran di kampung halamannya berkurang dibanding tahun lalu. Jumlah pemudik yang menggunakan kapal laut turun 24% dibanding tahun sebelumnya. Khusus untuk wilayah timur Indonesia seperti Papua Selatan, jumlah pemudik tahun ini tidak terlalu tinggi. Namun berbeda saat arus mudik Natal dan Tahun Baru, jumlah pemudik sangat tinggi. Kalau untuk arus penumpang Anglep ya, Anglep kita kemarin memang posko udah tutup tanggal 26 April kemarin. Itu info dari KSOP waktu penutupan itu kita ada penurunan 24% dari dibanding tahun 2023 kemarin masalah Anglep. Ya memang kalau untuk wilayah timur sendiri saya rasa memang tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau untuk Anglep mungkin Nataru nanti baru kita ada kenaikan signifikan. Pak, untuk saat ini kapal Pelni yang melayari rute ke kawasan barat ada berapa unit, Pak? Kalau untuk ke wilayah barat yang masuk Merauke, Merauke itu ada 3 kapal kita. Apa aja tuh, Pak? Sirimau, Tatamailau sama Loser. Hanya saja selama Anglep ini Loser diberdayakan di wilayah tengah untuk mengangkut ini. Jadi cuman sementara dari bulan Maret sampai April ini sampai sekarang ini kita hanya 2 kapal. Saat ini pelayanan kapal Pelni di Merauke, Papua Selatan yang melayani pelayaran dari Merauke, selanjutnya ke kota lainnya ada 3 kapal, masing-masing KM Sirimau, KM Lauser, dan KM Tatamilau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Kepulauan Yapen membuka kotak suara pemilu 2024 dari hasil pemungutan dan perhitungan surat suara tingkat kabupaten. Pembukaan kotak suara merupakan instruksi Mahkamah Konstitusi atas gugatan sejumlah caleg. Pembukaan kotak suara disaksikan saksi parpol dan aparat keamanan. Sesuai dengan petunjuk dari MK tentang PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum dari beberapa partai politik dan juga dari perseorangan. Ada beberapa tempat ada beberapa dapil, yaitu dapil 1, dapil 2, dan dapil 4. Untuk Yapen dapil 1, yang untuk DPRD itu ada gugatan dari PKB untuk DPRD, kemudian untuk Demokrat juga untuk DPRD, kemudian dari PKN untuk provinsi. Memenuhi kebutuhan dari MK untuk memiliki data atau memiliki bukti untuk proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kotak suara yang dibuka merupakan hasil Pileg Kabupaten Kepulauan Yapen pada Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 4. Gugatan sejumlah caleg di Mahkamah Konstitusi karena suara mereka berubah di tingkat rekapitulasi distrik. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kelompok itu membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa yang berada di distrik Homeo Rabu kemarin. Polisi yang tiba di lokasi tidak bisa berbuat banyak karena api sudah membesar, ditambah lagi tidak ada mobil pemadam kebakaran di kabupaten itu. Sebelum membakar gedung sekolah, KKB terlebih dahulu mengeluarkan tembakan. Polisi menduga pelaku adalah KKB kelompok Kenny Tipagau dari Kodap 7, pimpinan Undius Kogoya.
15 anggota Polres Merauke terjaring razia yang digelar Propam Polres Merauke di pintu masuk Polres Merauke, Papua Selatan. Para anggota yang masuk ke Mapolres Merauke tidak bisa menghindar. Mereka langsung dicegat dan petugas langsung memeriksa kelengkapan kendaraan yang mereka gunakan. Razia yang digunakan Propam ini merupakan komitmen Polri untuk mendisiplinkan anggota dan memberikan contoh sebelum melakukan razia terhadap masyarakat. Seorang pria di Merauke, Papua Selatan ditemukan tewas di sebuah atap rumah. Diduga Udin kena setrum listrik saat memperbaiki lampu di Jalan Arafuru. Menurut rekan Udin, saat memperbaiki lampu di atap rumah, hujan deras tengah mengguyur. Warga sekitar sempat mencari Udin karena tidak muncul sejak naik ke atap. Evakuasi korban pun dari atap rumah cukup dramatis karena ketinggian yang mencapai 6 meter. Jenazah Udin dibawa ke rumah sakit untuk memastikan penyebab kematiannya. Polisi menduga Udin kena setrum. Polisi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sesosok mayat ditemukan di Kaliyou, distrik Okaba, Merauke, Papua Selatan. Mayat ditemukan seorang warga yang kebetulan melintas dan langsung melaporkannya ke polisi. Polisi menduga mayat tersebut adalah korban tenggelam. Namun polisi sulit mengidentifikasi karena kondisi tubuh sudah rusak. Asal-usul korban belum dipastikan karena polisi masih menyelidiki identitas mayat. Saat ditemukan, mayat tidak menggunakan baju dan hanya mengenakan celana pendek. Karena kondisi mayat sudah tidak utuh, polisi dan tim SAR langsung mengubur mayat di sekitar lokasi. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyam Day.